Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu pada saat malam hari ini. Setiap kami jemaat Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, menaikkan setiap syukur kami, menaikkan setiap pujian kami, doa-doa kami kepada Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, walaupun saat hari ini sekarang kami bersekutu, beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini, di tempat kami masing-masing, dan kami percaya jalannya ibadah ini akan selalu Tuhan sertai ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara atas setiap kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terpati dalam hati kami dan sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya setiap kita hari ini di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, tetap semangat, tetap bersuka cita. Karena apa? Karena kita percaya bahwa sekalipun saat hari ini mungkin ibadah kita terpisahkan oleh jarak gitu kan, akan tetapi saya percaya kerinduan Bapak Ibu Saudara sungguh besar hari ini. Saya yakin kita datang dengan penuh kerinduan, maka dari itu kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya kasih tema yaitu adalah jangan berhenti berjuang. Sama-sama katakan saat ini di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Jangan berhenti berjuang. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya uh, tertarik sekali dengan tema tentang perjuangan ini karena apa? Karena saya yakin di masa-masa yang berat ini kita sedang berjuang menghadapi yang namanya berbagai macam hal, bukan hanya virus saja, bukan hanya kesehatan saja, tetapi dalam ekonomi, dalam berbagai masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya itu dipenuhi dengan perjuangan-perjuangan yang sungguh luar biasa. Dan maka dari itu tema tentang jangan berhenti berjuang ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya setiap kita ini tidak patah semangat, supaya setiap kita ini terus berjuang. Oke, jadi ada istilah mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan yang tiada henti. Nah, saya tertarik dengan hidup ini adalah perjuangan yang tiada henti. Artinya apa? Selama kita hidup, artinya kita akan selalu senantiasa berjuang. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah sebagai musafir, sebagai orang yang sedang bepergian. Jadi di dunia ini kita hanya sementara, di dunia ini kita hanya sedang berperang, berjuang untuk melawan setiap kedagingan, melawan setiap hal-hal yang di dunia ini gitu. Hal-hal duniawi yang ada di sekeliling kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak pernah bilang kamu untuk eh, kita bersantai-santai gitu. Tetapi kita harus berjuang gitu. Karena apa? Karena dunia ini semakin membuat kita bisa bisa kita dimakan oleh dunia gitu. Kita seringkali eh, main-main dengan dunia akan tetapi akhirnya kita malah ikut arus dunia seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya ajak semuanya kita untuk sama-sama berjuang untuk benar-benar bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, berjuang untuk melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Nah, berjuang itu adalah mengusahakan sesuatu tujuan dengan sekuat tenaga. Artinya ketika seseorang berjuang itu ada suatu tujuan yang dia capai gitu. Dia berjuang bukan untuk suatu hal yang biasa-biasa, akan tetapi seseorang akan berjuang untuk hal-hal yang luar biasa ya bagi dia gitu. Maka dari itu kalau misalkan dulu Bapak Ibu dulu kan sedang mungkin berpacaran gitu kan, berjuang untuk mendapatkan sang kekasih gitu kan, berjuang untuk mendapatkan dia yang selalu kudoakan dalam setiap malamku gitu kan. Nah artinya apa? Artinya itu adalah hal yang luar biasa yang ingin kita capai. Jadi perjuangan kita kepada Tuhan juga seperti itu. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, otomatis perjuangan kita akan semakin besar lagi gitu. Maka dari itu mengusahakan sesuatu tujuan dengan sekuat tenaga.
Oke. Kita harus berjuang senantiasa dengan sekuat tenaga kita. Nah, jadi setelah kita berusaha untuk berjuang, ada saja masalah yang akan membuat kita berhenti berjuang. Ada saja. Maka dari itu ini yang harus kita hindarin gitu. Ini yang harus kita hindarin supaya setiap kita tidak berhenti berjuang. Apapun masalah yang ada di depan kita. Yang pertama adalah seringkali kita menyalahkan keadaan gitu kan. Saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi dan kondisi. Padahal setiap situasi dan kondisi itu bisa kita taklukkan sebenarnya. Tergantung bagaimana sikap kita untuk menghadapinya gitu. Maka dari itu setiap kita orang-orang yang mau berjuang berhenti untuk menyalahkan keadaan apapun itu. Memang keadaan mungkin akan tidak sejalan dengan keinginan kita, akan tetapi setiap kita pasti Tuhan kasih kekuatan untuk menghadapi keadaan tersebut. Keadaan pandemi ini, keadaan ekonomi yang sekarang ini saat ini sedang jatuh mungkin, itu pasti akan tidak sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi kalau Tuhan kasih kekuatan, kalau Tuhan sudah biarkan kita melaluinya, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semuanya. Maka dari itu, jangan sampai kita menyalahkan keadaan. Ketika orang Israel menyalahkan keadaan, ketika orang Israel menyalahkan Musa gitu kan, apa yang terjadi mereka tidak mendapatkan perkenanan Tuhan gitu. Terus yang kedua adalah kegagalan. Seringkali kegagalan juga yang akan membuat kita berhenti berjuang. Usaha yang kita lakukan sudah maksimal tetapi ujungnya mendapat kegagalan. Nah, ini yang bisa membuat kita berhenti berjuang. Kemudian tantangan juga bisa membuat kita berhenti berjuang. Karena apa? Karena kita tidak siap dengan tantangan tersebut, akhirnya kita patah semangat dan berhenti berjuang. Dan akhirnya yang keempat adalah kita kecewa gitu. Seringkali kita kecewa kepada Tuhan, kepada sesama kita, kepada orang-orang terdekat kita menyalahkan bahwa ternyata orang Kristen semuanya sama aja. Ternyata orang Kristen gak jauh beda gitu kan. Kita seringkali melihat manusia, akhirnya kita kecewa gitu kan. Nah, inilah yang membuat orang seringkali berhenti berjuang. Bahkan banyak orang-orang yang kecewa akhirnya menjual Tuhan gitu. Karena dia kecewa dengan orang Kristen yang mungkin tidak mengenakkan hati dia akhirnya pindah gitu kan, pindah gereja, terus pindah agama lagi gitu kan. Itu kan hal-hal yang membuat orang Kristen itu berhenti berjuang. Akan tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, di ibadah hari ini tidak akan pernah berhenti berjuang. Karena apa? Karena saya yakin kekuatan daripada Tuhan ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat di dalam Alkitab kita di dalam Markus 2 ayat yang keempat. Markus pasal yang kedua ayat yang keempat, di sini sudah ada. Nah, itu tentang orang lumpuh yang di, digotong oleh teman-temannya gitu untuk mendatangkan mujizat gitu. Nah, jadi di Markus 2 ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, kalau misalkan kita baca keseluruhan perikop ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan daripada orang-orang yang ingin melihat temannya itu sembuh. Mereka bergotong-gotong supaya bisa membawa temannya untuk disembuhkan kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka mendengar tentang ada seorang yang bisa menyembuhkan. Dia seorang juru selamat yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tetapi karena banyak orang, ramenya orang itu, jadi susah bawa dia gitu kan. Dia lumpuh gitu. Nah, tetapi mereka tidak berhenti sampai situ aja. Mereka tidak diam, mereka berjuang senantiasa bagaimana supaya teman saya ini bisa sembuh, bagaimana supaya teman saya ini bisa berjalan kembali. Nah, ini adalah perjuangan yang sungguh layak kita teladanin. Karena apa? Karena orang yang mendapatkan mujizat adalah orang-orang yang mau berjuang gitu. Kita
adalah orang-orang yang pasti ingin mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Masalah-masalah yang kita hadapin begitu berat. Keluarga kita mungkin ada yang menghadapi masalah yang begitu berat. Suami atau istri atau anak menghadapi suatu masalah yang begitu berat. Akan tetapi ketika kita mau bersama-sama berjuang, kita mau mendoakannya, kita mau benar-benar membawa dia kepada Yesus dengan sekuat tenaga kita, dengan doa-doa kita, dengan setiap apapun yang kita lakukan, maka disitulah Tuhan akan melihat perjuangan kita dan dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti akan menolong setiap kita. Kita bisa lihat ketika teman-temannya ini menurunkan dia tepat di depan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan melihat perjuangan mereka yang luar biasa. Dan hasil yang dicapai adalah kesembuhan. Mujizat terjadi bagi orang lumpuh tersebut. Nah, inilah yang perlu kita imanin dalam kehidupan kita. Kita perlu imanin dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berhenti berjuang. Kalau misalkan yang keempat orang tadi, teman-temannya itu berhenti berjuang, apa yang terjadi? Bisa saja orang yang lumpuh itu akan lumpuh seumur hidup dia. Tetapi karena mereka memiliki perjuangan yang begitu besar, perjuangan yang begitu luar biasa, maka apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi bagi orang lumpuh tersebut. Nah, seorang Martin Luther King Jr. berkata bahwa jika seseorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan hingga akhir hayatnya, maka kehidupannya tidak berharga. Saat hari ini perjuangan orang-orang Kristen aja bukan sekedar kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani kita. Kesembuhan rohani kita artinya apa? Artinya sudahkah kita benar-benar sehat secara rohani? Kita sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu? Apakah kasih mula-mula kita yang mungkin dulu kita begitu menggebu-gebu dekat sama Tuhan gitu kan, berdoa tiap hari gitu kan, tiap jam gitu, sampai kita benar-benar dekat sama Tuhan. Tapi sekarang apakah cintanya masih sama seperti yang dulu? Nah gitu. Makanya saya sering dengar cerita orang-orang yang sudah menikah gitu kan. Dulu aja waktu pacaran aja diperjuanginya hujan, petir, badai semuanya dia laluin untuk bertemu dia. Tetapi giliran udah nikah aja disuruh jemput dikit aja nggak mau gitu kan. Nah ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa cinta mula-mula kita kepada Tuhan, cinta mula-mula kita kepada Juru Selamat kita, seharusnya itu senantiasa terjaga gitu. Senantiasa terjaga artinya terus seperti itu, tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah. Jadi ketika kita berjuang untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, disitulah kita benar-benar setiap hari adalah cinta mula-mula kita kepada Tuhan gitu. Nah, seorang yang memberikan kutipan tadi, Martin Luther King Jr. itu benar-benar berjuang sekuat tenaga dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Yang pertama, dia memperjuangkan kesamaan hak untuk orang-orang kulit hitam. Pada saat itu di Amerika Serikat itu terjadi ketimpangan atau diskriminatif terhadap orang-orang kaum Afrika Amerika gitu, Afro Amerika, atau bisa dibilang orang-orang yang kulit hitam gitulah. Jadi semua itu didiskriminasi dari naik bus terus sampai makan di kantin gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang kulit hitam lagi duduk nih ya, lagi duduk naik bis, kemudian ada orang kulit putih baru naik walaupun dia masih muda, kita yang kulit hitam itu harus memberikan bangku itu kepada orang-orang yang berkulit putih. Karena itu menjadi peraturan pada saat hari itu. Maka dari itu seorang yang bernama Martin Luther King Jr. ini berusaha sekuat tenaga supaya tidak terjadi diskriminatif kepada orang-orang kulit hitam. Supaya ada persamaan hak yang terjadi di Amerika. Nah, maka dari itu dia benar-benar berjuang. Jadi ketika itu terjadi dia benar-benar memboikot yang namanya
bis-bis yang ada gitu, sampai mereka berhenti untuk naik bis, akhirnya banyak mereka yang jalan gitu. Nah ini perjuangan perjuangan yang sungguh luar biasa dari seseorang Martin Luther King Jr. Dia ini adalah seorang pendeta tetapi memiliki visi misi yang kuat, supaya dia menganggap bahwa setiap kasih itu harus sama gitu. Tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan warna kulit. Kemudian dia benar-benar berjuang supaya tidak terjadi rasisme kepada orang-orang yang berkulit hitam. Dan perjuangannya ini membuahkan hasil. Jadi ketika dia benar-benar mengadakan suatu aksi tanpa kekerasan, dia benar-benar bisa membuat undang-undang anti rasialisme terhadap orang-orang kulit hitam. Bahkan pada saat itu, sekalipun mungkin lambat untuk kesamaan itu, akan tetapi dia benar-benar berjuang supaya undang-undang itu bisa terjadi, undang-undang persamaan hak itu bisa terjadi. Dan dia mendapatkan Nobel Perdamaian dengan usia yang masih muda, sekitar 30 tahunan. Sekitar 30 tahunan gitu. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat seorang Martin Luther King Jr. ini di mana dia benar-benar berjuang kepada setiap tujuan hidupnya. Dia mau menerapkan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan benar-benar menyamakan semuanya. Bahkan banyak orang-orang Farisi yang tidak suka sama Tuhan Yesus karena apa? Karena dia begitu mengasihi manusia, tidak memandang siapa dia, tidak memandang pekerjaannya, tidak memandang status sosialnya, tetapi dia memandang bahwa dia adalah orang yang patut diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, itulah yang dihadapi oleh Martin Luther King Jr. supaya dia bisa berjuang untuk orang-orang kulit hitam, karena dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan gitu. Kemudian, agar kita tetap berjuang, apa sih yang harus kita taruh dalam hati kita? Yang pertama adalah kita harus tahu tujuan hidup. Tujuan hidup kita. Orang Kristen akan berjuang sesuai dengan tujuan hidup yang sudah Tuhan taruh dalam hatinya. Yang kedua adalah bersyukur, menjalani segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga adalah pengharapan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang keempat adalah mengerjakan bagian kita, berusaha sekuat tenaga dengan mengerjakan semampu kita, tetapi tetap berserah penuh kepada Dia. Nah, yang pertama adalah tujuan hidup. Tujuan hidup orang percaya adalah sempurna seperti Bapa. Maka dari itu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang di sorga adalah sempurna. Ini bukan main-main, ini menjadi tujuan hidup oleh orang-orang percaya. Nah, untuk apa sih kita punya tujuan hidup supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sejatinya awalnya adalah supaya mereka itu mereka kan sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia sudah segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan mereka mulia, tetapi itu dirusak. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, berarti kita diciptakan Tuhan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan, supaya kita menjadi seseorang yang mulia kembali gitu. Maka dari itu jangan pernah nodai pengorbanan Tuhan dengan setiap dosa kita, tetapi berjuanglah senantiasa supaya kita menjadi orang-orang yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk siapa? Untuk Tuhan dan untuk sesama. Artinya gini, artinya ketika kita memiliki tujuan hidup, hendaklah tujuan hidup itu bukan untuk diri kita sendiri. Saya berkata bahwa kalau kita memiliki tujuan supaya kita kaya, itu tidak salah. Tetapi kalau misalkan tujuan hidup kita kaya untuk diri kita sendiri, itu yang salah. Jadi ketika kita Tuhan percayakan kekayaan atau harta yang melimpah, atau apapun itu yang kita miliki, sejatinya kita gunakan untuk Tuhan dan untuk menolong sesama, bukan untuk kedagingan kita. Maka dari itu seorang Abraham yang kaya, seorang yang lain seperti Musa juga memiliki banyak kambing domba, Ayub, dan banyak hal yang lain yang memiliki kekayaan. Mereka menggunakan setiap apa yang mereka miliki bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk Tuhan dan sesama.
Pertanyaannya, ketika kita melakukan hal tersebut, apakah ada upah yang kita dapat? Tentu saja ada. Upahnya adalah kekekalan yang sempurna seperti yang Tuhan janjikan. Jadi kekekalan yang Tuhan janjikan itu benar-benar ada, Bapak Ibu Saudara, bukan isapan jempol. Maka dari itu, ayo sama-sama kita siapkan hati kita untuk berjuang terus. Lakukan setiap perkara untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Nah, itulah tujuan hidup itu penting. Jadi, tujuan hidup penting dalam kehidupan kita yaitu sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Seorang Rick Warren, seorang pendeta yang ada di Amerika, dia pernah menuliskan suatu buku yaitu adalah Purpose Driven Life. Dan dia mengatakan bahwa tanpa Allah kehidupan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Nah, di sini membuktikan apa? Membuktikan bahwa tujuan kehidupan kita adalah datang dari Allah, bukan datang dari diri kita. Karena apa? Kita ini adalah ciptaan. Kalau misalnya kita ciptaan, artinya pencipta kita yang lebih tahu kita mau jadi apa nanti. Kita mau dijadikan dia apa dibanding kita sendiri. Maka dari itu seorang yang bernama Steve Jobs yang menciptakan Apple, dia yang lebih tahu awalnya produk Apple itu digunakan untuk apa, HP itu digunakan untuk apa. Maka dari itu kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus benar-benar dekat sama Tuhan supaya kita mengerti apa sih tujuan hidup kita gitu. Tujuan hidup kita itu apa? Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan benar-benar tanamkan visi dalam hati kita. Seorang Rick Warren ini benar-benar Tuhan tanamkan visi. Ketika dia menuliskan buku ini, menuliskan buku Purpose Driven Life ini, bukunya menjadi buku yang paling laris gitu. Bahkan sampai Barack Obama aja menyukainya gitu. Dan ini bisa kita lihat bahwa apa? Bahwa apa yang dia tuliskan itu benar-benar membawa perubahan bagi orang lain, benar-benar mengetuk hati orang lain gitu. Supaya mereka benar-benar bisa memiliki tujuan hidup sama seperti yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Ketika Tuhan percayakan kekayaan, akhirnya dia memberikan setiap uang dari gereja gitu. Jadi dulu dia mendapatkan upah dari gereja, akhirnya dia kalkulasikan semuanya, terus dia balikin kembali kepada gereja. Dan dia mendirikan yayasan yang untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan, orang-orang yang terabaikan. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa apa? Bahwa Tuhan benar-benar menaruh tujuan hidup kepada Rick Warren berdampak bagi sesamanya dan juga menjadi orang yang bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian adalah bersyukur. Jadi bersyukurlah senantiasa. Yang kedua, kita harus bersyukur. Jangan pernah bersungut-sungut. Orang yang berjuang tidak akan pernah berlanjut perjuangannya kalau dia bersungut-sungut. Kayak orang Israel. Di dalam Keluaran 17 sampai 17 ayat yang ketiga sampai ke-4, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa yang berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Mereka mengeluh dan mengeluh terus-menerus. Dan apa yang terjadi ketika mereka mengeluh terus-menerus, disitulah menunjukkan mental mereka. Mental mereka masih mental yang seperti budak, sama seperti ketika mereka berada di Mesir. Dan disinilah sungut-sungut mereka itu tidak membuat mereka semakin berkenan kepada Tuhan, tetapi sungut-sungut mereka mendatangkan murka Tuhan, mendatangkan hukuman kepada mereka. Lagi-lagi Musa yang harus minta ampun kepada Tuhan supaya mereka jangan dihukum. Nah, ini membuktikan apa? Ketika orang-orang bersungut-sungut tidak mau bersyukur dengan apa yang saat ini dia miliki, dengan apa yang saat ini dia punya, disitulah mereka akan berhenti berjuang. Lihat aja orang yang mengeluh-mengeluh itu, lama-lama juga itu dia, lama-lama stres dia gitu. Nah, maka dari itu, ayo sama-sama kita
terus bersyukur kepada Tuhan dan jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita. Biarlah setiap keadaan kita Tuhan pulihkan gitu. Yang ketiga adalah menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menaruh harapan kita kepada apa yang kita miliki, kepada harta kita, kepada manusia, tetapi biarlah setiap kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Seperti Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air dan dia akan berbuah senantiasa. Nah, jadi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan senantiasa berbuah. Dia akan senantiasa berbuah, menghasilkan dan menghasilkan berkat bagi sesama dan bisa membuat dirinya itu menjadi berkat juga bagi Tuhan. Dan Tuhan benar-benar bersukacita dengan apa yang dia lakukan gitu. Maka dari itu, seorang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia tidak memusingkan apa kata orang lain. Dia tidak memusingkan apa yang dimiliki orang lain. Dia tidak memusingkan berapa banyak harta yang dia miliki, tetapi dia tetap benar-benar berharap penuh kepada Tuhan. Walaupun aku belum punya ini sama seperti dia, walaupun aku belum punya sesuatu hal yang tidak seperti dia, aku akan tetap bersyukur, aku tetap menaruh harapanku kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat hari ini pekerjaanku tidak sebagus pekerjaan dia, aku akan tetap mengandalkan Tuhan. Aku akan tetap menaruh harapanku kepada Tuhan. Dan itulah akan membuat kita senantiasa berjuang. Tidak patah semangat, apalagi menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, gitu. Seorang bernama Abraham Lincoln ini adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16 kalau nggak salah. Dia itu menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memimpin Amerika Serikat. Nah, survei dari Ethnarmosfer mengatakan bahwa Abraham Lincoln ini adalah menjadi presiden terbaik Amerika. Keberhasilan yang dia raih karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi ketika itu ada seorang ajudannya di Gedung Putih, saat itu dia sedang berada di Gedung Putih gitu kan. Dia tidak sengaja melihat kamar Abraham Lincoln ini terbuka sedikit gitu kan. Ketika dia dengar ternyata Abraham Lincoln ini sering sekali dia berdoa kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan, dia sering mengatakan bahwa Tuhan, mampukan aku untuk memimpin bangsa ini, mampukan aku untuk memimpin negara ini. Nah, disitulah membuktikan bahwa bahwa keberhasilan yang dia raih bukan karena dia hebat, bukan karena dia ini terlalu super power, bukan. Tetapi karena dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia sering datang kepada Tuhan di kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, bantu aku untuk memimpin negeri ini gitu. Jadi secara 16 kali berturut-turut dia menjadi menjadi satu-satunya presiden Amerika yang paling terbaik gitu. Maka dari itu di sini kita bisa melihat kualitas seseorang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti akan yang menjadi yang terbaik. Amin. Yang keempat, yang terakhir adalah bekerja sesuai dengan bagian kita. Artinya adalah kita tetap bekerja semaksimal mungkin apa yang kita bisa gitu. Tuhan senantiasa memberikan kita talenta. Tuhan senantiasa memberikan kita kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu, setiap orang yang berjuang, dia akan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Sekalipun dia mengandalkan Tuhan, dia akan tetap bekerja dengan sekuat tenaga sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu di Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak benar-benar berjuang, tidak benar-benar berusaha, itu sama saja gitu. Artinya seperti tong kosong gitu kan. Jadi biarlah setiap kita bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang menjadi bagian kita lakukan saat hari ini, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Maka dari itu
tetap berusahalah semaksimal mungkin apapun yang terjadi. Amin. Nah, jadi ayo kerjakan bagian kita. Kita pelayanan, kerjakan pelayanan kita. Jangan pernah berhenti melayani. Kalau kita mau melayani Tuhan all out gitu, berikan semuanya kepada Tuhan. Bukan tentang materi, bukan hanya tentang materi saja, tetapi apa yang kita bisa gitu, apa yang kita miliki saat hari ini. Nah, oleh sebab itu, keempat hal ini menjadi penting bagi kita supaya setiap kita menjadi orang-orang yang tidak pernah berhenti berjuang. Terkhusus di dalam masa-masa yang berat ini, saya yakin saya mengajak kita untuk benar-benar ayo berjuang senantiasa. Jadi kita harus berjuang karena kita memiliki tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam hati kita. Saya tahu Tuhan taruh tujuan hidup yang luar biasa dalam kehidupan, dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin itu. Yang kedua adalah kita senantiasa bersyukur, senantiasa tanpa pernah mengeluh. Kita nggak usah mengeluh dengan keadaan. Kita nggak usah mengeluh dengan keadaan saat ini, apalagi mengeluh sama Tuhan, nyalain Tuhan gitu. Tetapi ya biarlah kita tetap bersyukur. Dan yang ketiga, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan saat hari ini. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut dengan apa yang saat hari ini di hadapan kita. Tapi kita fokus bahwa kerjakanlah segala sesuatu sesuai dengan bagian dan kemampuan kita. Maka dari itu, inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya setiap kita bisa menjadi orang-orang yang berjuang. Perjuangan kita masih panjang di dunia ini dan mungkin masalah akan semakin berat. Tetapi dengan kita memiliki tujuan hidup, pengharapan, bersyukur senantiasa, dan terus berusaha, maka perjuangan kita akan membuahkan hasil. Amin. Amin untuk firman Tuhan saat hari ini. Biarlah setiap hari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berjuang dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Saya akan berdoa, nanti selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Trifosa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada saat hari ini yang Tuhan telah sampaikan dalam setiap kami. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang tidak pernah berhenti berjuang. Biarlah kami tidak pernah menyerah dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah setiap kami tetap melakukan setiap perjuangan tersebut karena kami percaya Tuhan taruh tujuan hidup dalam kehidupan kami dan kami tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dan kami juga senantiasa menaruh harapan kami kepada Tuhan dan kami menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan dan saat hari ini kami berdoa biarlah setiap kami dikuatkan Tuhan dan kami mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Hari ini kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang sedang sakit ya Bapak, kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, senantiasa menyertai hamba-Mu dan kami percaya hamba-Mu boleh sehat kembali, boleh pulih kembali sehingga boleh melayani Tuhan, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan Tuhan juga pakai dimanapun Tuhan berada ya Bapak, dimanapun Tuhan taruh di hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan biarlah firman Tuhan semakin menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Yosua sudah melayani firman Tuhan. Sama-sama Bu. Ini Tuhan pakai lebih luar biasa lagi di mana Yosua melayani. Ya, terima kasih untuk kebersamaan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk dukungan doanya buat Tuhan
Febri kita sekalian, dan akan juga mungkin besok saya akan dirawat juga. Doanya supaya proses pemulihan boleh berjalan dengan baik, semua karena Tuhan. Ya. Nah, ini ada waktu sedikit nih, Febri kebetulan hari ini berulang tahun. Nah, saya nggak bisa merayakan, jadi di tempat Besti, Febri, dan ada waktu sedikit. Besti, silakan Besti. Biasanya kan Mbak Febri setiap ulang tahun dirayakan, didoakan di jam 12 malam bersama keluarga di rumah. Tapi dalam kesempatan ini tidak bisa dilakukan bersama-sama. Jadi hari ini pas tepat Mbak Febri berulang tahun, ini kita sama-sama mau mendoakan dan Mbak Febri mau tiup lilin bareng-bareng di sini. Jadi nanti minta tolong kali dia pimpin lagunya ya Kak. Nanti saya minta Pak Barus yang berdoa untuk Mbak Febri dan juga keluarga Bapak Gembala. Ya, oke, saya serahkan Kak Lydia. Make a wish dulu sebelum tiup lilin. 2, 3. Yuk. 2, 3. Oke, semoga sehat selalu, panjang umur. Mungkin ada pesan dari mamanya, papanya, atau yang lain. Dari Mbak Febri juga buat mama papa. Ayo. Mbak Febri. Ya. Oh, mama. Febri aja dulu, Febri. Ayo Febri. Buat mama dan papa semoga Ya, oke. Dari Ibu Gembala atau Bapak. Ya, Febri, selamat ulang tahun ya. Oke, semangat, ya jaga kesehatannya. Itu Bapak, Mama selalu mendoakan Febri
dan juga seluruh jemaat, meskipun saya dalam kondisi begini, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, ya kita harus tetap berjuang, bekerja, berkarya, ya memang harus seperti itu. Bagi saya, ini adalah bagian dari sebuah ujian, ya kita harus menikmatinya. Juga jemaat tidak usah khawatir, tidak usah cemas, seturut dengan firman Tuhan tadi, ialah kita memiliki pemikiran yang positif, gitu. Ya, untuk Febri, dengan bertambahnya usia harus bertambah dewasa, ya, semakin mencintai Tuhan dan juga sesama, melayani dengan penuh integritas, tulus, tanpa pamrih. Mungkin itu saja pesan dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Ya. Untuk mendoakan Pak Febri dan juga keluarga Bapak Gembala, atau sekalian doa syafaat Ibu Tri, bagaimana? Harus dulu Bu doa, nanti baru Pak Yuel. Oke, baik. Ya, silahkan Pak Barus, monggo berdoa buat Mbak Febri dan juga keluarga Bapak Gembala. Ya, terima kasih. Bapak Yoel belum di mute ya Pak? Iya. Oke. Harusnya di Yang doa siapa yang doa? harus doakan buat Lu Febri. Pak Barus. Mari kita bersatu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, malam hari ini Tuhan, kembali kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada di mana Tuhan masih setia menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami sudah melakukan ibadah Jum pada malam hari ini Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam ibadah Jum ini, biarlah semuanya itu diperkenan oleh Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, pada hari ini Bapa, adik kami Febri berulang tahun, mari Tuhan kiranya Engkau terus ya Tuhan menjamah adik kami ini, Kau berikan senantiasa roh-Mu kepada hamba-Mu ini, sehingga di dalam bertambahnya usianya pada saat ini Tuhan, kiranya hamba-Mu ini makin dewasa dan semakin menjadi berkat dimanapun beliau berada. Terlebih-lebih Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan, dalam perayaan ulang tahunnya Tuhan, tidak bisa berkumpul bersama dengan saudara, begitu juga orang tua dan kakaknya Tegar ya Tuhan. Tapi biarlah semuanya ini Tuhan menjadi pembelajaran yang indah bagi kehidupan Febri, begitu juga kehidupan kami Bapak. Dan begitu juga Bapak, kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Murni Asih. Mari Tuhan kiranya Engkau terus ya Tuhan menjamah, menguatkan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan lewat pengalaman-pengalaman pribadinya yang dialami pada saat ini, lewat kesehatan yang terganggu Tuhan, kiranya hamba-Mu ini semakin kuat dan semakin setia, bahwasanya Tuhanlah yang menjadi penolong, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya Tuhan. Begitu juga ya Bapak, dokter-dokter yang menangani Bapak Gembala, buat obatan yang dikonsumsinya Tuhan, biarlah itu menjadi sarana dan prasarana ya Tuhan, untuk kesembuhan Bapak Gembala kami.
Kami sangat merindukan ya Tuhan, kesembuhan Bapak Gembala kami. Dan begitu juga Tuhan, besok juga ya Bapak, Ibu Tri dan begitu juga Tegar akan diopname juga di Rumah Sakit Murniasi. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu ya dan amin ya Tuhan. Berikan terus ya Tuhan kekuatan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Ibu Tri dan begitu Ibu Gembala Bapak. Jangan kiranya lewat peristiwa yang ada ini Tuhan menjadi lemah imannya Bapak, tapi biarlah lewat pengalaman yang seperti ini Bapak semakin menyadari Tuhan bahwasanya Tuhan senantiasa setia melingkupi dan menjaga setiap pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami semua ya Tuhan, Jemaat GBI Nugrah mendoakan Tuhan keluarga Bapak Gembala kami. Kiranya Engkau pulihkan ya Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang penuh kuasa dapat menyembuhkan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan. Itulah kerinduan dan permohonan doa kami pada malam hari ini Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni Tuhan kiranya segala dosa kesalahan kami. Agar kami layak Tuhan menaikkan doa-doa kami sehingga doa-doa kami boleh dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih lewat ibadah yang kami lakukan. Di nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan umat Tuhan ke tangan-Mu. Engkau tahu isi hati mereka, harapan mereka, cita-cita mereka. Begitu pula setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kami serahkan sebagai manusia hanya ingin menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kala kami. Namun bila itu semua karena kehendak Tuhan, hal yang buruk pun akan menjadi sebuah rancangan bagi Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan. Bukan kedewasaan rohani mereka. Dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu yang saat ini terpapar oleh COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau punya rancangan yang indah atas hidup mereka. Karena Tuhan menyembuhkan segala penyakit yang diderita. Termasuk di dalamnya COVID-19 Tuhan. Menyerahkan para tim medik ke dalam tangan Allah, dokter, suster, dan kiranya mereka yang ada di garda depan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya ada di bawah penguasaan Tuhan, sehingga melalui mereka-mereka inilah mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami semua. Kiranya tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Seluruh umat-Mu, khususnya jemaat anugerah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami, semua ini kami peraskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, mari kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.